awali dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Billy Andriani, Abdul Rilci, Ibu. Ratu Ajeng, Hadir, Bu. Cindy Aulia, Hadir, Bu. Bagas Trinugraha. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semuanya ya? Ya, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu akan mengajukan suatu pertanyaan kepada anak-anak, yaitu misalnya kalian dititipkan suatu barang oleh mungkin dari teman, guru ataupun orang tua, apa yang kalian lakukan? Menjaganya, Bu. Ada yang lain? Tidak menjualnya, Bu. Tidak, Bu. Ya, jawaban dari anak-anak semua betul sekali. Karena ketika kita diberikan suatu tanggung jawab untuk menjaga barang atau dititipkan suatu barang, kita harus menjaga dan juga mengembalikan kepada orang yang dititipkan tersebut. Nah, ketika kita sudah menjaga dan mengembalikan barang tersebut, berarti kita sudah menerapkan sikap amanah. Yang mana amanah adalah suatu yang diperintahkan Allah dan suatu akhlak terpuji yang dianjurkan di dalam Islam. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji, yaitu amanah. Yang mana nanti anak-anak akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, yang mana Ibu tidak akan menjelaskannya, tapi anak-anak lain yang akan menjelaskannya dan mendiskusikannya di dalam kelompok. Satu nulis itu video tadi. Ada tuh video satu nulis ya. Boleh. Semuanya boleh. Mungkin aja, terus kita tonton dikit bahasa Indonesia, terus lagi bahasa Indonesia. Saya boleh. Tapi yang kelompok Bagus kamu. Bagus, maju kami. Maju sih. Nah, jadi anak-anak dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yaitu mencari tentang pengertian, dalil dan contoh penerapan dari amanah. Kelompok dua yaitu hikmah dan dampak tidak amanah. Jadi anak-anak harus berdiskusi dan juga tidak ada yang tidak berpartisipasi di dalam kelompok. Nah, Ibu akan mengecek satu persatu. Jika ada yang tidak berpartisipasi, nilai diskusinya akan Ibu kurangi. Ibu akan memberi anak-anak waktu 20 menit untuk berdiskusi, dan setelah itu hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Paham semuanya? Oke, silakan melanjutkan diskusinya. Nah, waktunya sudah habis. Untuk kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Bagas. Baik, menurut pendapat dari kelompok saya, yaitu pengertian amanah adalah sikap yang dapat dipercaya dalam menjaga atau melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab sendiri. Adapun dalilnya itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Baik, lalu saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di rumah, yaitu yang pertama menjaga barang milik orang tua ataupun milik saudara kita. Yang kedua, melaksanakan tugas yang telah diberikan seperti mencuci, mengepel. Kita harus melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh orang tua kita. Yang ketiga,
menepati atau amanah dalam hal tersebut. Kalau penerapan di masyarakat itu mengembalikan barang yang ditemukan di jalan atau di kawasan masyarakat kepada pemiliknya, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dikembalikan masyarakat kepada kita. Misalnya kalau di masyarakat itu ke masjid, kita ada di pengelolanya, gitu, namanya masjid dan sebagainya. Sudah Bu. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1, presentasinya sangat bagus ya. Berikan aku dulu. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hikmah dan dampak tidak amanah. Hikmah yang akan dipresentasikan oleh rekan saya ini. Baik, saya akan menjawab itu hikmah amanah. Yang pertama, hikmah memiliki sikap amanah yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian dicintai Allah dan Rasulnya, kemudian memiliki banyak teman karena dapat dipercaya, kemudian hidup menjadi tenang dan dihormati. Dan saya akan mempresentasikan akibat tidak amanah. Jadi akibat tidak amanah itu akan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari orang lain, sulit mendapatkan tanggung jawab, menimbulkan perselisihan dan kerugian, dan mendapat dosa karena mengkhianati amanah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan materi tentang amanah mulai dari pengertian sampai dampak tidak melaksanakan amanah. Yang pertama tadi pengertian sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu amanah sikap dapat dipercaya. Yang mana ketika kita diberikan titipan atau suatu amanah oleh orang lain, maka wajib untuk melaksanakannya. Jadi amanah ini sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi anak-anak semua harus memiliki sifat amanah ini dan tidak boleh jika tidak memiliki sifat amanah ini. Misalnya ketika teman Ananda menitipkan suatu barang, misalnya seperti ikan, Ananda wajib menjaganya dan membagikannya dengan baik seperti semula, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat dan sebagainya. Selanjutnya tadi ada hikmah dan dampak tidak amanah. Hikmah dari amanah ini untuk lingkungan masyarakat, mungkin kita mendapatkan banyak teman, tidak dikucilkan atau tidak dijauhkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada dampak tidak melaksanakan amanah ini. Nah, jika Anda semua tidak melaksanakan amanah, otomatis pasti Anda akan dijauhkan oleh teman-teman, dikucilkan, tidak akan diajak untuk berteman. Jadi dengan begitu sikap amanah ini harus ada pada diri Anda semua. Apakah dapat dipahami? Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini dan semoga apa yang telah Anda diskusikan, apa yang Ibu sampaikan dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktu kita juga terbatas. Sampai di sini pembelajaran